Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya ucapkan atas waktu dan kesediaan Bapak. Di sini saya sebagai calon guru penggerak memenuhi tugas dalam rangka mewawancarai Bapak. Tugas demonstrasi kontekstual mengenai bagaimana Bapak dalam pengambilan keputusan, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Seperti itu Pak. Iya. Nah Pak, tentunya Bapak sebagai pimpinan pernah atau mungkin sering dihadapkan pada suatu permasalahan di mana permasalahan itu Bapak dapat dan harus untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan itu. Kira-kira Bapak dapat memberikan berbagi pengalaman dengan saya di sini mengenai permasalahan yang pernah Bapak hadapi. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Ibu, beberapa pertanyaan nanti. Jadi yang pertama ini menanyakan mungkin ada kasus-kasus yang saya alami, saya dapatkan di sekolah. Jelas bagi seorang pemimpin itu, namanya seorang pemimpin tetap menerima banyak kasus yang akan dia dapatkan. Jadi saya cuma kasih satu kasus saja sama Ibu sekarang ini, itu tentang guru ya. Jadi ada berapa orang guru yang datang ke sekolah tapi setiap hari Senin dia melakukan upacara bendera ya. Itu disebabkan karena jarak yang jauh, tempat tinggal ke sekolah itu sangat jauh, kurang lebih 70 km. Tapi guru ini tetap hadir, cuma masalah kedatangan itu melakukan upacara bendera dia tidak. Nah, ini menjadi ke saya suatu kasus yang sangat rumit, karena kalau di proses sesuai hukum aturan tidak bisa, tetapi kita punya kebijakan sekolah. Jadi itu saya katakan sangat rumit karena yang dilakukan benar juga, karena jarak jauh ini itu benar. Dan ini permasalahan ini saya sudah sampaikan ke wali murid, ke ketua komite, dan mereka sahuti bahwa itu ya tidak menjadi suatu masalah bagi mereka. Yang jelas mereka ada datang, guru tersebut ada datang. Cuma bagi saya itu sangat suatu masalah. Tapi begitu saya sudah konfirmasi kepada terutama ke wali murid dan ke ketua komite, mereka sangat memahami hal tersebut. Dan bagi saya tetap merupakan dilema bagi saya. Ya. Andaikan atasan saya yang datang, ya jelas saya bagaimana? Iya kan. Namanya kalau aturan tidak bisa, tapi saya punya kebijakan. Tapi tetap menjadi dilema bagi saya. Tapi dia lakukan itu benar juga karena jarak. Saya rasa itu suatu masalah bagi saya. Oke. Baiklah Pak, dari yang tadi Bapak sampaikan, sepertinya Bapak mengalami yang namanya sebuah pertimbangan. Bapak mau mengikut ke aturan, kalau menurut aturan itu salah ya. Iya. Tapi berdasarkan beberapa pertimbangan dan Bapak sudah melakukan penyampaian kepada yang terkait, dan alhamdulillah Bapak bisa menemukan atau dapat mengambil keputusan terhadap permasalahan itu. Nah Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan
itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang tadi. Iya. Ya, jadi dilema etika bagi saya itu dilema etika. Dilema ya Ya, Pak? dilema. Iya, dilema etika. Etika itu etika di sekolah kita kan. Nah, seharusnya dilakukan secara aturan. Tapi tidak bisa juga. Andaikan dia cuma dekat jaraknya, kemungkinan saya langsung melakukan aturan. Saya lakukan aturan yang berlaku. Bagaimana seorang pegawai negeri seperti itu. Tapi karena jarak yang begitu jauh, nah, sehingga jadi Berarti saya tarik kesimpulan Bapak mengidentifikasi permasalahan tersebut dengan melihat konteks permasalahannya. Ya. Apakah itu dilema etika atau bukan moral. Jadi dilihat dulu pada permasalahannya. Seperti itu ya Pak? iya. Iya. Oke. Selama ini Bapak menjalankan pengambilan di sekolah terutama untuk permasalahan di mana permasalahan itu memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Jadi apa namanya? Saya mengidentifikasi kan kasus-kasus Iya. ini. Iya. Jadi yang pertama saya lakukan adalah mencari informasi dulu. Kenapa si guru ini begini? Ya kan? Ternyata seperti tadi. Iya. Jaraknya agak jauh. Ya kan? Jadi sejauh ini saya tidak melakukan identifikasi secara khusus. Tapi saya melakukan mencari informasi. Tidak secara khusus langsung ke orang yang bersangkutan. Ya. Jadi saya melakukan identifikasi secara khusus dulu. Namun akan mempelajari dan menyimpulkan. Setelah saya dapat informasi secara langsung. Nah, saya mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Kesimpulan tersebut akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut pengambilan keputusan, baik dilema etika maupun seperti itu rujukan moral. Jadi, Oke, berarti Bapak mengambil keputusan itu dengan cara Mencari informasi ya, informasi. dan itu tidak langsung kepada subjek, maksudnya orang tersebut, tetapi dengan mencari informasi di berbagai pihak. Dalam hal ini Bapak menjaga kenyamanan ya? Iya. Oke, bagus ya Pak untuk membuat orang merasa nyaman Iya. tanpa harus menyampaikan secara langsung, tapi mencari tahu dulu. Mencari tahu Ya, dulu. seperti itu. Nah Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Iya, jadi ini sangat bingung ya. Iya. Langkah-langkah ini bingung, apa namanya tadi? Iya. Karena kedua-duanya itu apa namanya? Kasusnya sama-sama benar. Iya. Sama benarnya. Tidak benar juga karena tapi jadi namanya bingung. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan itu untuk menyelesaikan suatu masalah, sebuah masalah, biasanya mengkonfirmasi dulu setiap masalah. Itu sebabnya apa? Masalah itu apa sebabnya sampai terjadi suatu masalah? Itu dampaknya apa? Terutama bagi lingkungan sekolah kita, ya kan? Kalau ada masalah berkaitan dengan, ya tentu berkaitan dengan teman sejawat. Iya. Kok dia begini, kita begini, kita dipaksa. Iya. Menjaga kenyamanan ya? Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti yang saya lakukan itu selalu mengusahakan pada jalan musyawarah mufakat dan melibatkan komite sekolah, orang tua seperti tadi permasalahan awal yang saya sampaikan. Iya. Itu. Jadi langkah-langkah yang Bapak lakukan selama ini adalah dengan musyawarah. Ya. Namun sebelum musyawarah Bapak mencari tahu dulu, Ya. mengkonfirmasikan dulu Ya. keadaan situasi. Kemudian dasar itu Bapak jadikan dasar pada saat pelaksanaan musyawarah nanti untuk pengambilan keputusan. Ya, seperti itu Pak ya.
Nah, yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika itu hal apa? Faktor apa yang Bapak anggap itu efektif dalam penyelesaian dilema etika? Itu tidak ada lain cuma musyawarah sih. Iya, kuncinya hanya di musyawarah. Musyawarah. Iya. Iya. Tanpa musyawarah jelas akan ada apa namanya itu apa sikap apa ya bagi saya gua rasa bagaimana ya Rasa ketidaknyamanan. Ya tidak nyaman saya kok seperti ini tiba-tiba seperti ini tanpa ada musyawarah, tanpa ada dicari informasi dulu kenapa harus saya begini, ya kan? Jadi cari informasi kenapa sih kau melakukan masalah seperti ini seorang ini begini artinya kita mencari di luar dulu kan. Ini ada yang sampaikan Pak wajar sih kalau dia seperti itu karena jauh. Jadi kalau tidak ada begitu langsung kita panggil, kita undang guru tersebut ya biar bagaimana dia merasa. Tapi kalau kita lakukan jalannya bagaimana bagusnya ya jelas dia tidak merasa seperti itu. Berarti saya terkesimpulan di sini adalah kondisinya yang kurang tepat. Ya. Kondisi dia dikondisikan oleh jarak dan kita dikondisikan oleh aturan seperti itu. Nah Pak, dalam pengambilan keputusan selama ini mungkin Bapak pernah menghadapi tantangan. Jadi hal-hal apa saja yang merupakan tantangan menurut Bapak dalam pengambilan keputusan? Jadi tantangan itu kalau permasalahan dengan guru tadi mungkin kita melakukan pendekatan ya atau memerintahkan kepada guru itu yang bermasalah untuk memberikan perhatian yang lebih, tapi itu langkah awal kan. Tapi ada langkah-langkah memang yang harus saya lakukan. Langkah-langkah yang harus saya lakukan itu ya seperti tadi langkah-langkahnya selalu musyawarah. Intinya ke musyawarah ya Pak ya. Iya. Nah Pak, terkadang kita menghadapi sebuah permasalahan. Nah, pada saat Bapak menghadapi permasalahan itu dan harus menunggu Bapak atau Bapak harus mengambil keputusan, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikannya atau Bapak mungkin menyelesaikan di tempat atau memiliki waktu dan tempat tertentu dalam menyelesaikannya? Oke. Ya kalau masalah itu menentukan waktu, saya tidak ada jadwal. Saya tidak membuat jadwal penentuan waktu. Kenapa? Yang pertama saya lakukan mencari informasi. Kalau saya jadwalkan, berarti tidak bisa saya lakukan karena dia apa namanya habis cari informasi, kita musyawarah lagi ke sini, baru kita panggil yang bersangkutan, ya kan? Jadi tidak ada jadwal khusus. Saya lebih kepada menyesuaikan masalah yang ada. Ya, apabila masalah tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, maka saya harus selesaikan. Tapi kalau tidak, ini kayaknya belum bisa harus diselesaikan. Harus saya cari informasi dulu. Nah, bagaimana kalau saya menentukan jadwal? Ya kan? Iya. Artinya kita melihat suatu masalah, lihat dulu suatu masalah. Oh, masalah ini harus begini. Oh, masalah ini tiba-tiba ada masalah. Saya harus, apakah harus diselesaikan hari itu? Misalnya harus selesai hari itu. Hari itu harus diselesaikan. Jadi sehingga saya tidak menentukan jadwal, tidak membuat jadwal untuk selesai masalah. Ya. Berarti dalam hal ini Bapak tidak menentukan jadwal, tapi tergantung pada konteks permasalahan. Ya. Karena terkadang ada permasalahan yang saat itu kita harus memutuskan agar tidak menjadi berlarut-larut, berkepanjangan. Ya. Namun untuk satu masalah yang mungkin agak berat ya, mungkin melibatkan dengan banyak pihak. Itu pun tidak menggunakan jadwal, tapi seupaya mungkin diselesaikan seperti itu, ya Pak. Nah Pak,
dalam menyelesaikan permasalahan, adakah faktor-faktor atau orang yang dapat mempermudah Bapak dalam pengambilan kasus-kasus, khususnya kasus dilema etika? Jadi kalau orang-orang yang terlibat itu saya sangat membutuhkan, ya, orang-orang yang terlibat di dalam hal menyelesaikan suatu masalah, ya. Jadi terutama saya harus dewan guru, ya, teman-teman guru kan, masalah itu harus diselesaikan dulu di lingkungan sekolah kita. Tentu ada orang-orang yang membantu untuk mempermudah. Yang pertama adalah dewan guru, kemudian komite sekolah, itu yang sangat membantu. Dan apabila masalah ini tidak terselesaikan, maka ada lagi yang membantu, atasan saya seperti pengawas, korwil, dan kalau memang masih tidak bisa lagi, masih ada lagi ke tingkat berikutnya, dinas yang terkait, seperti itu. Jadi kalau cerita orang yang mau yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan itu sangat ada memang, dan itu harus, karena suatu keputusan tidak bisa diambil sendiri. Suatu keputusan harus keputusan bersama. Tentu yang bersama ini orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, kalau di pendidikan, orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan. Jadi seperti tadi, terutama ketua komite. Kalau perlu kita mengundang wali murid, ya, saya mau membahas kepada wali murid kalau memang perlu. Tapi sudah ada perwakilan juga wali murid tadi adalah ketua komite. Kalau tidak selesai, tapi kalau belum bisa melibatkan, masih bisa antara guru, kita sama guru, kita musyawarah sama-sama, menyelesaikan masalah. Seperti itu. Jadi yang mempermudah Bapak dengan pengambilan keputusan itu adalah dewan guru, wali murid yang bisa diwakili oleh komite. Dan dari yang Bapak sampaikan, saya menarik satu kesimpulan bahwa permasalahan itu kalau bisa diselesaikan di sekolah, diselesaikan di sekolah. Namun kalau memang belum, masih ada tingkat penyelesaian. Tapi sebisa mungkin kita diselesaikan di harus sekolah. Diselesaikan di sekolah. Jangan sampai sekolah kita dikuasai oleh orang-orang. Jadi karena di mana-mana masalah itu tetap ada, ya. Tetap ada Bu masalah. Cuman kalau bisa diselesaikan di tempat, diselesaikan di situ. Untuk apa kita bawa keluar? Kecuali memang tidak bisa lagi, sangat berat kalau kita bawa keluar. Jadi itulah orang-orang yang penting yang saya butuhkan dalam menyelesaikan suatu masalah, yaitu yang paling penting sekali berarti komite. Ya. Karena komite adalah istilahnya perwakilannya dari semua murid yang ada di sekolah. Nah Pak, sekarang tak terasa kita sudah sampai di akhir. Nah sebelumnya itu, menurut Bapak pembelajaran atau hal apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman pengambilan keputusan di sekolah agar bisa menjadi pembelajaran juga bagi kami? Jadi sudah panjang kita berbicara tadi. Iya, Pak. Dari berapa menit tadi ini, tidak lain cuma satu yang saya sering kita bicarakan, itu musyawarah, ya kan? Intinya musyawarah. Jadi dalam saya dapat mengambil pembelajaran atau yang saya petik dari ini bahwa setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkup yang kecil maupun yang luas, seperti itu. Jadi sudah cukup panjang kita berbicara tentang ini masalah dilema etika dan bujuk moral ini, tidak ada lain, cuma musyawarah. Dan beberapa pertanyaan tadi cuma ini. Jadi saya rasa itu yang jadi dalam setiap mengambil keputusan itu adalah bukan musyawarah. Ya, jadi itu. Dengan musyawarah membantu kita mempertimbangkan banyak hal, beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Di musyawarah itu lebih memudahkan kita dalam mempertimbangkan karena ada masukan mungkin dari teman-teman. Nah, oke Pak,
Alhamdulillah sudah selesai akhir pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Alhamdulillah di sini saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Terima kasih Pak. Terima kasih.